Selamat sore, Pak Adi dan teman-teman negara dan etnis Islam HI. Kami dari kelompok 9 akan membawakan presentasi yang berjudul Penindasan dan Perlawanan Etnis Kurdi di Turki dan Upaya Meraih Otonomi. Misalnya slide. Adapun nama kelompok dari kami, yaitu ada Angelika Maharani dengan NIM akhir 060, Geden Kencana Asih dengan NIM 0661, Nimade Cindy Komala Putri Atayani dengan NIM akhir 080, Pandemade Indira Pratnyani dengan NIM 065, dan Zakaria Billy Aprilius Simatupang dengan NIM akhir 073. Untuk selanjutnya, pada bagian kronologi akan saya silakan untuk Angel. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kronologi dari konflik etnis Kurdi. Jadi, secara geografis, wilayah Timur Tengah menempati posisi yang sangat strategis dengan peran signifikan dalam kancah politik dan ekonomi global. Wilayah ini juga menjadi pusat bagi 3 agama besar yang berasal dari wahyu ilahi, yaitu Islam, Yahudi, dan Kristen. Namun, dalam konstelasi internasional, Timur Tengah seringkali menjadi sorotan karena konflik yang tak kunjung usai, baik yang bersifat agama, geografis, maupun etnis. Salah satu contohnya adalah konflik yang melibatkan suku Kurdi di Turki yang merupakan bagian dari konflik etnis di kawasan ini. Suku Kurdi adalah kelompok etnis yang khas dan tidak termasuk dalam etnis Arab dengan bahasa mereka sendiri, yakni bahasa Kurdi. Kelompok ini adalah bagian dari rumpun etnis Indo-Eropa dan mayoritasnya beragama Islam Sunni. Mereka mendiami wilayah yang dikenal sebagai Kurdistan yang tersebar di beberapa negara seperti Turki bagian tenggara, Iran bagian utara, Irak bagian utara, Suriah bagian utara, dan juga wilayah di bekas Uni Soviet Selatan. Dalam sejarahnya, tidak ada kekuatan asing atau bangsa yang mampu menaklukkan suku Kurdi secara total, baik itu Yunani, Romawi, Persia, maupun dinasti berbasis Islam. Bahkan negara-negara modern seperti Turki, Iran, Irak, dan Suriah juga gagal menguasai wilayah Kurdistan sepenuhnya. Secara geopolitik, posisi geografis Kurdistan menjadi tantangan besar bagi suku Kurdi karena setelah Perang Dunia I, wilayah mereka terbagi di antara 5 negara. Sejarah panjang ini menunjukkan bahwa suku Kurdi seringkali kurang beruntung dengan tanah mereka yang terbagi dan mereka kerap menjadi korban dari rezim-rezim yang berkuasa di negara-negara tersebut. Penindasan terhadap identitas Kurdi dimulai setelah pembentukan Republik Turki pada tahun 1923, ketika pemerintah Turki berusaha menciptakan negara bangsa yang homogen dengan menekan identitas etnis dan budaya Kurdi. Penggunaan bahasa Kurdi dilarang dan banyak aspek budaya serta identitas Kurdi yang ditekan. Pemberontakan pada 1925 yang dipimpin oleh Sheikh Said gagal dan memicu penindasan lebih lanjut. Konflik bersenjata yang paling menonjol antara pemerintah Turki dan Partai Pekerja Kurdistan atau PKK dimulai pada tahun 1984. PKK adalah kelompok separatis yang memperjuangkan otonomi Kurdi dan mengangkat senjata melawan pemerintah Turki. Konflik ini telah menyebabkan ribuan korban jiwa di kedua belah pihak dan berlangsung selama beberapa dekade. Kebijakan keras pemerintah Turki termasuk operasi militer besar-besaran dan kebijakan darurat di wilayah yang didominasi oleh etnis Kurdi memperburuk situasi, menambah jumlah korban jiwa dan juga pengungsi. Menurut Human Rights Watch atau HRW, konflik antara pemerintah Turki dan PKK sejak 1984 telah menyebabkan sekitar 40.000 orang tewas, termasuk militan, pasukan keamanan, dan warga sipil. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pelanggaran HAM yang terjadi. Pada malam hari tanggal 10 November tahun 1992, anggota tim khusus tentara memasuki desa Kelepçi di Tenggara, Turki, dan menginstruksikan wali kota untuk segera mengevakuasi seluruh penduduk. Saat wali kota berusaha mengajak masyarakat berkumpul, tentara membakar sejumlah rumah, 9 rumah dan isinya dibakar habis. Kemudian, fenomena pembakaran dan penghancuran desa-desa di Turki telah diakui secara resmi. Gubernur wilayah Diyarbakir secara resmi mengakui bahwa total 2.785
pemukiman Kurdi telah dievakuasi dan dihancurkan. Organisasi hak asasi manusia memperkirakan jumlah pemukiman yang dievakuasi mendekati 3.000 dan sebagai akibatnya sekitar 3 juta orang mengungsi. Mereka menuduh bahwa pembakaran rumah mereka bukanlah sebuah insiden yang terisolasi, namun merupakan bagian dari kebijakan negara untuk menghancurkan desa-desa Kurdi. Baik, selanjutnya akan jelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih teman-teman. Saya akan membahas tentang dampak pelanggaran HAM yang terhadap Turki, di mana dampak yang terjadi dalam suku Kurdi dalam pelanggaran HAM Turki ini adalah yang merupakan dari ketegangan antara pemerintah dan juga populasi Kurdi yang telah menyebabkan ketidakstabilan dan berkepanjangan di bagian tenggara Turki, di mana seringnya ada untuk kerusuhan dan juga keamanan, di mana represi hak-hak politik kelompok Kurdi memperburuk ketegangan demokrasi di Turki. Dan juga selain itu tentunya adalah apa yang signifikan secara dampak ekonomi wilayah tenggara Turki. Bagaimana di saat adanya eksklusivitas selain dari warga Kurdi di Turki yang menyebabkan adanya kurang berkembangannya bagian negara tenggara tersebut. Mungkin sekian dari dampak HAM terhadap Turki. Mungkin selanjutnya bisa saya berikan kepada teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya Dian. Dalam konteks penyelesaian, bisa di next slide. Baik, dalam konteks penyelesaian, pemerintah Turki baru melakukan penyelesaian permasalahan antara pemerintah Turki dengan etnis Kurdi yang tergabung dalam Partai Pekerja Kurdistan atau PKK pada tahun 2007. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Abdullah Gül semasa dia menjadi presiden Turki dan semasa Recep Tayyip Erdogan semasa dia menjadi Perdana Menteri. Pada masa tersebut, pemerintah Turki melakukan beberapa perubahan besar seperti yang pertama memberikan kebebasan berekspresi bagi etnis Kurdi. Dalam hal ini ditandai Erdogan yang membicarakan permasalahan Kurdi ke publik yang pada saat itu dilarang atau dalam tanda kutip tabu. Kemudian partai dari Recep Tayyip Erdogan yaitu Keadilan dan Pembangunan atau AKP mengaku sebagai representasi terbaik bagi kaum Kurdi. Hal ini ditandai dengan kemunculan koran, berita, dan televisi dengan bahasa Kurdi. Serta pemerintah Turki yang pada saat itu didominasi oleh AKP, melihat bahwa PKK dapat terbentuk karena ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah Turki menerapkan beberapa kebijakan yang berorientasi pada kemakmuran dan investasi, yang diberikan kepada ibu kota dalam tanda kutip suku Kurdi ini, Diyarbakir. Dapat dikatakan bahwa pemerintah Turki melakukan penyelesaian dengan memberikan kebebasan berekspresi dan peningkatan ekonomi kepada suku Kurdi. Walau sebagai catatan, hal ini juga dibungkus dengan kepentingan partai politik dari Erdogan, yaitu AKP. Baik, sekian dari penyelesaian masalah. Terima kasih. Baik, adapun kesimpulan dari presentasi tadi, konflik antara pemerintah Turki dan etnis Kurdi mencerminkan sejarah panjang penindasan dan kekerasan, mulai dari larangan budaya hingga operasi militer kejam yang telah menyebabkan ribuan korban jiwa dan pengungsian massal. Pelanggaran hak asasi manusia atau HAM termasuk penghancuran desa-desa dan represi terhadap identitas Kurdi, memperburuk ketegangan etnis, dan merusak demokrasi di Turki. Konflik ini juga menghambat perkembangan ekonomi di wilayah tenggara Turki dan mendorong radikalisasi sebagian populasi Kurdi. Bisa di next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada pertanyaan, bisa dimasukkan di kolom komentar dengan menyebutkan nama dan NIM. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan pada presentasi. Terima kasih.